Kita semua berhutang maaf kepada Kyrie Irving. Ia yang dulunya selalu kita hina dan caci maki karena ketidakjelasannya baik di dalam maupun di luar lapangan, kini telah berubah menjadi sosok Kyrie yang baru. Ia bahkan berhasil memberikan lebih dari ekspektasi banyak orang pada musim ini. Dan sekarang langkahnya sudah semakin dekat untuk meraih gelar juara keduanya di NBA. Kita semua tahu kalau karir Kyrie di NBA dipenuhi dengan momen-momen problematik. Semua berawal dari saat ia minta di-trade dari Cleveland Cavaliers setelah musim 2016-2017 berakhir karena ia tidak ingin bermain di balik bayang-bayang LeBron James. Saat Kyrie sudah di-trade ke Celtics, ia ingin mencoba menjadi opsi pertama dalam offense mereka di lapangan. Kyrie memang bermain sangat produktif, namun secara keseluruhan Celtics bisa dibilang gagal memenuhi ekspektasi mereka. Karena roster sehebat ini seharusnya sangat berpotensi untuk menjadi juara. Kyrie gagal menjadi seorang pemimpin yang baik di Celtics. Bahkan ia sendiri mengatakan hal tersebut kepada media. Parahnya lagi, Kyrie sampai memberikan janji palsu kepada Celtics dan fans-fansnya bahwa ia akan memperbarui kontraknya dan tetap membela mereka pada 2018 lalu. Padahal akhirnya Kyrie malah meninggalkan Celtics dan bergabung dengan Kevin Durant dan Brooklyn Nets hanya dalam setahun kemudian. Hingga saat ini, fans Celtics masih sangat membenci Kyrie karena itu. Apalagi Celtics harus mengorbankan Isaiah Thomas yang merupakan bintang favorit para fans hanya untuk melihat Kyrie bermain selama 2 musim saja. Saat bermain di Nets, ya ternyata sama saja tidak sesuai harapan. Ada saja masalah yang harus dihadapi Kyrie saat bermain di sana. Ia tiba-tiba memiliki kepribadian yang tidak stabil dan suka pilih-pilih. Kyrie juga selalu bertingkah aneh, salah satunya ketika Kyrie kembali bermain di arena Celtics untuk pertama kalinya. Ia terlihat membakar tanaman sage dan menyebarkan di sekitar arena untuk menghilangkan energi negatif di sana. Selain itu, dengan kasus menolak vaksin COVID-19 dan antisemit yang cukup rumit, reputasinya jadi semakin menurun dan menurun seiring berjalannya waktu. Bagaimana tidak, semua hal tersebut membuat Kyrie tidak bebas untuk bermain di lapangan dan menjadi salah satu alasan kenapa super team Nets gagal total. Selain playoff 2021, performa Nets sungguh mengecewakan di lapangan. Kyrie dan Nets bahkan sampai disapu bersih Celtics di ronde pertama playoff 2022. Drama antara Kyrie dan Celtics juga makin memanas saat Kyrie dengan sengaja menginjak-injak untuk menghina logo Celtics di lapangan. Setelah menghadapi berbagai permasalahan pula dengan pihak manajemen, Nets akhirnya men-trade Kyrie ke Dallas Mavericks. Awalnya, Mavericks dan Kyrie dibully habis-habisan semua orang. Setelah mendapatkannya, performa Mavericks di lapangan malah makin memburuk sampai-sampai mereka gagal masuk playoff. Bahkan masuk play-in saja mereka tidak bisa. Kehadiran Kyrie saat itu membuat pihak manajemen Mavericks merasa bodoh. Mereka telah menukar Spencer Dinwiddie dan Dorian Finney-Smith, 2 pemain kunci mereka yang turut membawa Mavericks tembus final wilayah barat pada 2022. Sebelum trade ini, Mavericks sudah bermain cukup solid untuk bersaing di wilayah barat yang sangat ketat. Kyrie secara individual memang telah memberikan performa terbaiknya. Namun, defense mereka menjadi sangat kacau. Jadi yang hanya Mavericks dapat lakukan adalah dengan menduplikat produktivitas offense mereka melalui Luka Doncic dan Kyrie. Dan ternyata, strategi tersebut gagal total. Mavericks juga memiliki permasalahan besar dalam hal rebound saat itu. Dan dengan mengambil Kyrie, tentu masalah itu tidak akan selesai karena itu bukan tugas utamanya di lapangan. Namun, semuanya berbeda pada musim ini. Kyrie telah melalui banyak momen naik turun dalam karirnya. Semua hal tersebut pastinya membuatnya belajar banyak hal dan menjadi lebih dewasa, dan efeknya dapat terlihat dengan jelas pada musim ini. Ia terlihat menjadi lebih tenang dan damai baik di dalam maupun di luar lapangan. Kyrie sekarang sudah mengerti perannya bersama Mavericks dan menyadari bahwa tidak selamanya ia dapat menjadi opsi pertama di lapangan. Ditambah lagi, Mavericks akhirnya berhasil menemukan solusi dari permasalahan mereka dengan merekrut Derek Lively di NBA Draft dan mengambil Daniel Gafford serta PJ Washington melalui trade. Kini Mavericks tidak perlu khawatir dengan rebound mereka. Selain itu, Kyrie dan Luka juga makin memiliki ruang yang bebas untuk menciptakan offense yang bervariatif di lapangan, karena 3 big man ini memiliki cara bermain yang sesuai dengan mereka. Kyrie dan Mavericks berhasil membawa permainan yang dominan ini ke babak playoff, hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan tiket untuk bermain di panggung tertinggi NBA. Memasuki final NBA, Kyrie telah mencatatkan rataan 22,8 poin, 5,2 assist, dan 3,9 rebounds per game di playoff 2024. Dia juga mampu bermain sangat efisien dengan akurasi field goal 48,5% dan akurasi 3 point 42,1%. Sebagai pemain senior yang sangat berpengalaman di playoff, Kyrie selalu berhasil memberikan performa terbaiknya saat Mavericks sungguh-sungguh membutuhkannya.
Kita semua tahu kalau sejak dulu Kyrie merupakan salah satu pemain dengan talenta terhebat sepanjang sejarah NBA. Performa Kyrie juga selalu membara di kuarter 3 dan 4. Pada pertandingan ke-6 melawan LA Clippers di ronde pertama, Kyrie hanya mencetak total 2 poin saja di kuarter 1 dan 2. Tapi tebak berapa poin yang ia kumpulkan dalam 2 kuarter terakhir? Kyrie berhasil mencetak hingga 28 poin untuk mengakhiri pertandingan itu dan memulangkan Clippers serta James Harden yang merupakan mantan rekan setimnya. Tak berhenti sampai di situ, Kyrie terus bermain seperti ini di ronde-ronde berikutnya. Saat melawan OKC Thunder di pertandingan ke-6, Kyrie berhasil mencetak 18 poin di kuarter 3 dan 4 dan turut membantu Mavs keluar sebagai pemenang di seri ini dengan agregat 4-2. Dan uniknya, saat itu Kyrie berhasil menang 14 pertandingan beruntun di pertandingan eliminasi. Sebelum final wilayah barat dimulai, Anthony Edwards secara tidak langsung sempat menantang Kyrie untuk berhadapan langsung dengannya di lapangan. Pada pertandingan pertama, situasi terlihat sangat menguntungkan bagi Minnesota Timberwolves, dan Ant terlihat berhasil membuktikan kata-kata beraninya. Namun, tak lama kemudian Kyrie melakukan ini. Irving will drive hard. Now it's Kyrie Irving through traffic. Nothing for two. Foul. Counter Washington, no, he center Kyrie, who goes right into Edwards and takes a floater on the fly. So he let it go from deep. Look at the speed of Irving to the rack. Irving, McDaniels is on him. Kyrie plays his one. What a great play. Kyrie telah mengumpulkan total 24 poin dengan akurasi field goal 78% sebelum kuarter 2 berakhir. Ia bermain sangat lincah dan gesit, bahkan Ant sampai terlihat sangat kelelahan menjaganya. Salah satu hal yang menarik dari skuad Mavericks ini adalah bagaimana Luka dan Kyrie dapat bergantian untuk mengambil kendali penuh di lapangan. Setelah Kyrie mendominasi di 2 kuarter pertama, giliran Luka yang menyala di kuarter 3 dan 4. Dan ketika berada di momen-momen krusial, kedua bintang ini selalu siap untuk bermain dengan sempurna. Ditambah lagi dengan pemain-pemain pendukung yang solid di kedua sisi lapangan, Ant dan Wolves sangat kesulitan untuk bertahan hidup di seri ini. Pada pertandingan kedua, Kyrie kembali melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya dengan mencetak 13 poin serta 4 3 points di kuarter 4. Performa ini sungguh penting karena ia berulang kali berhasil membuat Mavericks tetap bertahan hidup di kuarter 4 hingga akhirnya ditutup oleh 3 point brutal Luka. Mavericks pun sukses mencuri 2 kemenangan di kandang Wolves dan memiliki momentum yang sangat besar sebelum seri berpindah ke Dallas. Kyrie berhasil mencetak 33 poin dan 4 assist pada pertandingan ketiga dan memaksa Wolves untuk berada di ambang eliminasi. Meski akhirnya Wolves memenangi pertandingan keempat, Kyrie tidak diam saja dan langsung memberikan pembalasan yang mengerikan. Performa Kyrie kembali meledak pada pertandingan kelima dengan mengumpulkan 36 poin, 5 assist dan 4 rebounds. Kyrie juga tampil sempurna dalam mengendalikan bola, sebab ia tidak mencatatkan 1 turnover pun dalam pertandingan ini. Ant dan Wolves sampai terdiam karenanya. Mavericks akhirnya berhasil tembus babak final untuk pertama kalinya sejak 2011. Dengan semua hal ini, Kyrie sangat pantas untuk mendapatkan respect-nya kembali. Ia telah melalui banyak hal dalam perjalanan karirnya. Namun, Kyrie berhasil untuk mengubah narasi dan pandangan semua orang terhadap dirinya di musim ini. Di antara bintang-bintang muda yang mampu melaju sampai final wilayah, atau bahkan final NBA itu sendiri, hanya Kyrie yang tersisa sebagai bintang senior. Ia tetap memberikan produktivitas yang luar biasa di lapangan secara konsisten. Sedangkan mereka yang berada di tingkatan usia yang sama dengan Kyrie malah sudah sangat menurun performanya dan juga telah keluar lebih awal dari playoff tahun ini. Sikap Kyrie yang makin dewasa ini telah membawanya untuk kembali ke panggung final NBA. Dan sekarang ia berkesempatan besar untuk memantapkan pencapaian karirnya dengan gelar juara kedua, serta membungkam semua ocehan yang berkata bahwa ia hanya bisa juara di Cavaliers karena LeBron. Itulah episode kali ini. Bantai sale banding harga jersey basket cuma 100.000 doang per setel. Custom jersey apapun bisa di Easy Sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Gak usah takut kebesaran kekecilan karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat kami ganti 100%, gas check out aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.